Anak ini bilang tadi ayahnya bernama Guming apa ya? Mama bilang jangan percaya orang asing. Bisa ada penculik anak yang jual anak. Guminggang, ayahku Guminggang. Nenek bukan orang jahat, Nek. Nenek antar cari ayah. Ayo bangun yang manis. Orang jahat gak bilang kalau diri mereka jahat. Anak ini lucu banget. Ayo nenek peluk ya. Pelukan sebentar aja, gak masalah lah. Nenek buyut ini baik banget ya. Anak baik. Ayo, nenek anterin cari ayah yuk. Ayo kita pergi. Sini, naik mobil. Anak pintar. Nek. Aku. Diam. Mama. Kamu gak mau punya anak, masih halang-halangi nenek? Anaknya mana? Aku tadi lihat, dijemput mamanya. Dijemput. Kebetulan dijemput. Aku ini, cucu menantu sudah ada. Lu Ziki, kenapa tidak tempat biasa tunggu mama? Kamu tahu tidak mama, sangat khawatir. Mama jangan nangis. Yoyu salah. Yoyu tadi ketemu paman dan nenek. Mereka mau bantu cari ayah. Bukannya mama sudah bilang jangan sembarangan percaya omongan orang lain. Kalau mereka orang jahat gimana? Nek, aku bukan San Wukong. Dicabut bulu pun gak bisa punya cicit. Kalau kamu bisa, sudah kucabutin abis. Setelah ini pulang yuk. Ini benar anakku? Cucu buyutku perempuan. Bertahun-tahun ini, sudah menderita banyak sekali. Ini semua salahmu. Ini tidak mungkin. Jangan-jangan, kejadian di malam 7 tahun lalu itu? Guming Ye. Cepat cari cucu buyutku, kalau tidak bisa bawa pulang. Aku akan gantung diri di depan rumahmu. Nenek, tenang saja. Aku takkan biarkan anak tersia-sia di luar. Mama. Aku capek berlari mengejar mobil tadi. Gendong aku pulang ya. Yoyo, kenapa kamu jangan nakut-nakuti mama? Yoyo. Benar, 6 tahun. Gerbek seluruh kota Jiangcheng harus temukan. Dokter. Dokter. Maaf, anakku sakit. Maaf. Anak itu, kok mirip sekali? Dokter, benar-benar tidak ada cara lagi? Penyakit jantung bawaan, harus segera operasi jantung terbuka. Biaya operasi belum termasuk pengobatan lanjutan, butuh 150.000. 150.000? Dokter, berapapun biayanya kami akan Aku mohon, selamatkan anak. Tenang saja, operasi di rumah sakit kami ditangani langsung oleh Profesor Song, spesialis terbaik di Jiangcheng. Tapi jadwal operasinya sudah penuh sampai 3 bulan lagi. Saya daftarkan dulu. 3 bulan? Dokter, bisakah saya bayar uang muka dulu? Dalam 3 bulan, saya pasti akan melunas biaya operasinya. Ikut saya. Mama, maafkan aku. Sejak dulu tak takut mati. Berani melawan takdir ini. Takdirku ada di tanganku. Kakek kecil. Jahat. Penjahat. Nah, baru berapa umurmu? Udah nggak peduli? Paman, kamu penjahat ya? Bisa menjualku? Bukan, nak. Terus, kenapa kamu ikut penjahat jalan? Aku kena penyakit. Aku yang butuh biaya mahal. Kalau aku hilang, Mama nggak perlu kerja keras lagi. Jangan takut. Paman bantu. Ya? Beneran, Paman. Tapi uang Paman kan susah dicari. Iya sih. Tapi uang paman punya banyak. Paman, kenapa mau bantu aku? Aku mau ke Jiangcheng cari papa.
Nama papamu siapa? Gu Mingye. Soalnya, paman juga punya anak seumuran kamu. Kalau aku punya, Papa kayak paman. Asik deh. Nian. Wah, asik. Lompat kerja ke hotel itu. Gaji bisa naik. Nggak takut tante ganggu lagi. aku nggak takut. Cuma pengen cepet kumpulin biaya operasi Yoyo. Oke, semoga operasinya lancar. Nanti ku jenguk. Hang. Ada karyawan di sini yang jadi ibu Lu ZQNG? Nian baru bilang, keluarga jahat datang. Pintar juga ya, tahu ganti baju. Buat cari info, di sini nggak ada. Tapi Lu ZQNG bilang, ibunya kerja di sini. Sebenarnya, dia dibawa sama suaminya. Dia nikah? Dua suami istri ini, hutang judi kabur. Jangan cari. Siapa cari, harus bayar hutangnya. Ini MAH, ortu nggak tanggung jawab. Kita pernah ketemu? Kita pernah ketemu ya? Apa kita pernah bertemu? Saya melamar pekerjaan sebagai manajer Houseke Epic. Pak. Lu Nian. Pak Gu, jangan sampai Bapak tertipu oleh wanita ini. Seluruh kampus tahu, dia hamil di luar nikah, berhubungan dengan pria tak bermoral, lalu punya anak. Kamu ibu tunggal? Proses penerimaannya. Tapi Pak Gu, dia ini suka hidup sembarangan. Kalau dia merayu tamu kita, departemen kita akan... Jiang Lili. Fitnah itu bisa kena konsekuensi hukum. Lu Nian. Besok kamu pindah dari Houseke Epic ke front office manager. Lapor langsung padaku untuk koordinasi kerja. Tidak suka bisa keluar. Terima kasih Pak Gu. Kamu, anaknya sudah berapa? 6 tahun. Catat semua yang disukai anakmu, makanan, pakaian, buat laporannya. Tugas saya kan, bukan ini. Gaji double. Masih ada masalah? Tidak. Segera saya buat laporan dalam bentuk PPT. Bagaimana tempat ini, Mama? Tempat ini sangat baik. Mama dapat bos ya, sangat baik. Tunggu sebentar ya. Pak Gu, PPT sudah selesai. Tadi saya dengar suara anak kecil. Itu anakmu? Dia menjemput saya. Ada di sana. Di situ. Orangnya mana? Sebaiknya kamu pulang sekarang. Susan, kok kamu tahu? Aku punya cicit perempuan. Cicit perempuanku ini lucu sekali. Halo, Guoking, keluarga kita ini turunan laki-laki 18 generasi. Tak ada satupun perempuan. Kok tiba-tiba ada sekarang? Nyonya tua. Anda memanggil saya untuk... Aku ingin buat surat wasiat baru. Semua uangku. Untuk cicit laki-lakiku, direktur Gu kalian. Cukup dapat kuah saja. Selain itu, yang kusuruh kamu hubungi, Disney, tim desain sudah datang. Cepatlah. Untuk cicitku, bangun taman bermain pribadi. Tenang Nyonya, sudah mulai dikerjakan. Andai Yoyoku dapat perhatian sebanyak ini, dikasihi seperti ini. Yoyo cukup punya mama. Direktur Gu, Anda sendiri yang desain kamar? Kebetulan lihat ini. Aku mau buat kamar anak. Ini terlalu banyak untuk kamar sebanyak ini. Banyak? Perpustakaan, kamar tidur, ruang game, lemari, bioskop langit. Ya, kelas kolam renang, indoor, sementara ini dulu. Bantu aku cek, apa lagi yang anak suka? Direktur Gu sangat baik ke anak.
Andai Yuyu ada yang menyayanginya seperti keluarga. Tentu saja. Zaman sekarang, laki-laki seperti Direktur Gu sudah langka, tidak seperti suami manajer Lu, membiarkan anak bertahun-tahun tak peduli. Sungguh brengsek. Katanya Direktur Gu, hari lalu di rumah sakit, ketemu anak itu, lebih menyedihkan. Ayah anak itu, lebih brengsek lagi. Kayak ada yang ngegosipin aku. Acara perusahaan nanti, bawa putrimu datang. Terima kasih Direktur. Yoyo lari kemana? Anak ini. Berani sekali kau datang ke sini? Tak malu orang kantor, tahu kau melahirkan, si imut. Jiang Lili, kan sudah kubilang, jangan panggil anakku. Terus kenapa? Lihatlah penampilan yang menyedihkan ini. Tak bisa cari pria kaya untuk menghidupimu ya? Lagi-lagi kamu? Kalau kulihat kau ganggu dia lagi. Keluar dari grup Gu. Maaf Tuan Gu. Kenapa dia beraroma kencur? Pesta malam ini. Kau datang pakai baju ini? Ayo, ganti baju untuknya. Baik. Silakan lewat sini. Terima kasih Tuan. Kakak Mingye. Kau duluan saja. Jangan-jangan ini, calon, nyonya pemilik perusahaan, masa depan apaan, keluarga kami berteman lama, orang tua sudah sepakat. Sesuai bakat dan rupa. Sederajat sosialnya. Wah, Cocok sekali, tampan dan cantik. Benar kan, Lily? Tuan Gu, terima kasih. Belakangan ini, aku sudah tak tahu berapa kali harus berterima kasih. Kalau begitu pas pulang, segera selesaikan kamar anak. Nona kecil sudah ditemukan. Tuan Gu silakan lanjut kerja. Kau yang menggoda, kakak Mi. Siapa kamu? Apa pernah menyinggungmu? Dia saja tak kenal. Berani-beraninya kerja di perusahaanku. Dia calon nyonya pemilik perusahaan. Teman kecil Tuan Gu. Bosnya juga bernama Gu Mingye. Orang 6 tahun lalu juga bernama Gu Mingye. Kakak Mingye tak pernah dekat perempuan. Hentikan trik genitmu. Mungkin aku overthinking. Nona Li, jika ada perbuatan yang menimbulkan salah paham di sini, aku minta maaf padamu. Tapi hubunganku dan Tuan murni atasan bawahan. Lagi pula, aku sudah punya anak berusia 6 tahun. Dengan kondisiku dengan dia, mustahil terjadi. Benarkah? Nona Li. Dia waktu kuliah sudah jadi social butterfly. Anaknya itu cuma anak kecil. Jiang Lili, sudah kukatakan jangan bilang anakku sebagai anak kecil. Putrimu juga datang, katakan padanya, ayahnya adalah pria 150 kg bergigi kuning, nenek tua jahat. Coba katakan itu. Kau tahu Siapa ayahnya? Jangan ganggu ibuku. Sorot mata anak ini. Kok mirip sekali kakak Mingye. Pak Gu. Itu, kabarnya, ada yang benar dan ada yang palsu. Baru 2 hari berlalu, kami pasti akan menemukan Nona Xiao. Tak bisa temukan seorang anak? Ingatkan saya nanti. Berhenti merokok. Anak hirup asap rokok sangat tidak sehat. Baik. Kami akan perluas area pencarian, mungkin di luar kota. Benar. Waktu itu di Nancheng. Cari ke Nancheng. Ya. Berani kau dorong anak ini? 1 langkah lagi maju. Jangan lupa, kau tak pernah mengalahkan. Siapa ayahnya? Ini urusan pribadiku.
Mungkin punya terlalu banyak pria lain. Jadi lupa ya, pantasan bisa goda Pak Gu sampai naik jabatan. Hubungan saya dengan Pak Gu murni profesional. Sayang, berani kau bohong? Nona Li, ini semua salah paham. Pak Gu hanya bertanya pengalaman parenting saya untuk merawat putrinya sendiri. Dia sampai ceritakan ini padamu? Nona Li, Anda salah sangka. Status dan latar belakang jauh lebih tinggi. Sungguh tak perlu buang waktu pada orang seperti saya. Benarkah? Baiklah, segera mengundurkan diri. Keluar dari grup Gu. Baru aku percaya. Nona Li, saya masih butuh uang ini. Anak saya butuh untuk operasi. Nona Li, perempuan macam ini bermasalah. Tak boleh didekat. Pak Gu. Anak ini buktinya. Aku bukan anak kecil, mamaku pernah bilang papaku bernama Gu Mingye. Ibuku sudah memberitahuku, ayahku bernama Gu Mingye. Lu Nian, barusan kamu bilang, kamu dan kakak Mingye tak ada hubungan. Di dunia ini, hanya kebetulan. Lihatlah, Nona Li. Mendidik anak seperti ini benar-benar seekor anjing tetap takkan berubah makan tahi. Aku tak izinkan kamu menghina ibuku. Keluarga Gu takkan pernah menerima orang sepertimu. Kurang ajar. Keluarga Gu bukan wilayah kekuasaanmu. Yoyo. Ada apa dengan anak ini? Dia mengidap penyakit jantung bawaan. Suci, segera panggil taksi ke rumah sakit. Jangan-jangan itu anak dari rumah sakit? Kumohon jangan pukul mama. Yuyu yang baik, mama di sini. Kumohon, jual jangan mama. Kau anak tidak berguna, kalau bisa dijual, sudah kujual kau. Pergi. Nenek paman, Yuyu bukan bayi manis. Yuyu punya ayah. Ayah, di mana kamu? Ayah, mereka semua menggangguku, dan mama. Pada anak karyawan saja, begitu sabar. Andai Yuyu punya ayah seperti ini. Aku tunggu di sini. Sampai dia tertidur. Tuan Gu, terima kasih banyak. Apa kau? Kekurangan biaya pengobatan? Tidak perlu, bantuan tua sudah cukup. Tampaknya, anak ini bukan. Bilang saja jika ada masalah. Urusan rumah tangga harus beres agar bisa bekerja dengan tenang untukku. Tuan Gu, sungguh terima kasih. Maaf Tuan. Anak sedang sakit, jangan pakai masker. Biarkan dia nyaman. Pak, maaf, aku harus ke... Sejak kecil Yoyo kurang pendampingan keluarga. Bagi dia, ini tameng pelindung dan memberinya rasa aman. Baiklah. Di mana kau cari bajingan ini? Saat terpenting anak, dia malah tidak ada. Dia tak layak punya anak. Benar. Dia tak layak. Tian, terima kasih bantuan jaga Yoyo. Aku ibunya, angkat, merawatnya sudah kewajiban. Kerja 3 tempat sekaligus, tubuhmu kuat. Yoyo juga mau kerja. Yoyo istirahatlah, lupa, mama ini supermom. Anak orang lain ada di samping. Cicitku, entah di mana, menderita sengsara. Hati-hati. Nenek tua, jalan gak lihat-lihat, sial banget. Kamu. Nona, Kamu tidak apa-apa? bagaimana kalau ikut saya ke rumah sakit periksa? Gak usah, Nek. Cuma terbentur sedikit. Anak saya masih di rumah sakit. Takut nanti dia ketakutan. Gak boleh nolak, kamu yang nyelamatin saya. Kalau bukan karena kamu, hari ini, saya sudah ketemu suami di alam baka. Dengerin kata nenek, cepetan, ayo ke rumah sakit. Mama kenapa? Mama baik-baik. Tadi cuma gak pegang kuat. Hapnya jatuh dikit. Mama sebentar lagi pulang nemenin kamu. Nona,
Apa kamu ibu tunggal? Yoyo saya besarin sendiri. Bapaknya si kecil, sungguh brengsek. Kalau dia cucu saya, pasti saya manjain terus. Sayangnya, cicit saya belum ketemu sampai sekarang. Anda Yoyo punya nenek seperti Anda, pasti seneng banget. Jangan ngomong gitu. Kamu nyawain nyawa saya. Mulai sekarang, kita udah keluarga. Loh, kok lukanya berdarah lagi? Darahnya banyak banget. Cepetan, Tan. Aku anterin ke rumah sakit. Nek, beneran nggak apa-apa? Kamu mau pergi atau enggak? Nek, nenek nggak apa-apa? Saya antar nenek ke RS sekarang. Baik. Dasar kamu ini, kepalanya keras. Periksa anak dulu, baru obatin luka. Nggak apa-apa kok, Nek. Anaknya mana? Halo, Nian, aku ajak Yoyo beli mainan. Tunggu kami ya. Oke, aku paham. Nek, jangan khawatir. Anaknya lagi diajak teman jalan-jalan. Syukurlah. Wajahmu tidak asing. Pernah ketemu di mana ya? Ini punya anak perempuanku. Oh, cicit perempuanku juga punya boneka seperti ini. Cicit laki-lakiku juga tampan sekali. Mirip sekali dengan wajahmu. Aduh, aku kok bahas cicit ke semua orang ya? Sampai kamu terlupakan. Nomor antrianmu sudah kudaftarkan. Aku akan nunggu di sini. Kamu pergi saja. Nek, aku berangkat dulu. Berlebihan, tidak perlu. Cuma luka ringan. Nih, Kian berpesan, harus diperiksa tuntas. Kok bisa di mana-mana ketemu kamu? Jangan-jangan kehidupan pribadimu berantakan. Sampai kena penyakit. Nih, lu menyelamatkan nenek yang tertabrak, makanya dirawat. Atau jangan-jangan kamu pelakunya. Jadi takut ketahuan? Orang yang hatinya kotor, lihat apapun kotor. Kamu. Nona Lee, kau temannya direktur. Aku menghormatimu. Tapi jangan keterlaluan. Wanita, berani sekali kau menyebut Kak Mingye. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Orang ini, see you. Apa yang kau lakukan, nenek? Bagaimana bisa kau membela wanita ini? Diam kau. Dia penyelamat nyawa. Nek, jangan tertipu olehnya. Pasti dia ingin menggoda Kak Mingye. Sengaja menyuruh orang tabrak nenek, direktur Gu. Apakah neneknya direktur Gu? Nek, coba tanya-tanya saja. Dia punya anak atau tidak? Li Xiu sebelumnya. Kenapa aku tidak melihat sifat burukmu ini? Dia mempertaruhkan nyawa menyelamatkanku. Kau malah mencari-cari kesalahan. Nek, dia hamil di luar nikah. Bahkan tidak tahu ayah si anak siapa. Wanita seperti ini, mana mungkin tulus menyelamatkanmu? Kau suka cucuku? Benarkah? Bagus sekali. Kupikir dia akan menjadi biksu saja. Kenapa gadis baik ini tidak dibawa pulang? Anda benar neneknya direktur Gu? Nona Lee salah paham. Saya hanya karyawan direktur Gu saja. Nek, kenapa nenek pilih orang seperti dia? Tidak dengar aku bilang dia hamil di luar nikah? Diam kau. Urusan keluarga Gu, bukan urusanmu. Jika kau masih mengganggu Nian, mulai sekarang keluarga kita putus hubungan. Nek, akulah yang nenek asuh. Jangan panggil aku nenek. Aku tidak punya cucu seperti Kak Mingye. Tidak mungkin memilih orang luar daripada putus dengan aku. Benarkah? Benarkah? Nenek, apa nenek baik-baik saja? Lu Nian. Hari ini, berkat Nian yang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku sudah menemui kakekmu di alam baka. Li Xiu masih menghinanya. Mingye, kau harus membelanya. Li Xiu, Lu Nian adalah penyelamat keluarga Gu.
Jika kau berani ganggu dia lagi, jangan salahkan aku. Kakak Mingye, kau benar-benar mau untuk wanita ini. Kenapa lukamu berdarah banyak begini? Cepat, dia pusing. Sanggah dia. Cepat. Kakek nenek dan cucu ini kok sama-sama suka pegang-pegang ya? Ini seharusnya perhatian normal kah? Ya, perhatian normal. Dokter mana? Direktur Gu, aku benar-benar baik-baik. Kalau telat sedikit, lukanya sudah sembuh. Lu Nian, katakan semua permintaan akan kupenuhi. Sudah seharusnya kau jadi bujangan. Nenek, Aku dan direktur benar-benar tidak ada apa-apa. Aku hanya karyawannya dan di masa depan takkan ada hubungan apapun. lu Nian. Aku ini binatang buas? Kau sampai segitanya tidak mau berhubungan denganku? Bukan begitu. Anda direktur grup, aku karyawan grup. Hanya luka ringan, cukup antibiotik saja. Tak perlu rawat inap? Bagaimana dengan pemeriksaan menyeluruh? Beri suplemen termahal. Buat dia, 10 sesi terapi. Luka kecil begini, tak perlu diobat, bisa sembuh sendiri, tak perlu buang uang. Suruh pacarmu oleskan obat ya. Dia bukan Pak. Aku saja yang lakukan. Jangan bergerak, kamu terluka karena nenekku? Ini sudah seharusnya, ini kewajibanku. Tapi ingat ya, caraku lebih lembut dari dokter, supaya kau tak bilang aku menggodamu. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi dengan begitu, seperti aku yang menggoda. Aroma kencur lagi. Kau ini siapa sebenarnya? Pak, demam kok enggak? Kok jadi amnesia? Di dunia ini, mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Pasti bukan dia. Aku saja yang urus. Jangan banyak gerak. Aku jemput. Bukan, aku ambil obat dulu. Ini semua milik. Beberapa waktu ke depan, kamu harus jaga makanan kantin. Jangan dimakan dulu. Aku suruh koki rumah, masakin khusus. Ayo, antar kamu pulang. Oh, nggak usah deh. Akhir-akhir ini kamu terlalu banyak bantu. Aku sampai nggak tahu harus bagaimana membalasmu. Aku baru ingat, Yoyo masih di rumah sakit. Sebentar lagi temanku jemput. Teman. Laki-laki atau perempuan? Minta tolong, batalin semua ini. Semuanya. Hah? Pulang kasih Yoyo makanan enak. Orang kaya bisa beli semua suplemen. Suplemen mana bisa menggantikan uang? Dia ternyata wanita matre. Jangan-jangan aku salah menilainya. Tuan Zhang, itu kamar Bapak di depan. Tolong dukung aku sudah tidak kuat berjalan. Tuan Gu, sudah kuduga Lu Nian pribadinya tidak baik. Lihatlah. Dia bahkan tidak segan menggoda tamu. Jangan-jangan. Pria ini suaminya? Sorot mata Tuan Gu. Seperti penampakan neraka. Tuan Zhang, ini kamar Bapak. Semoga malamnya menyenangkan. Tuan Zhang, lepaskan, ada CCTV di sini. Mohon jaga sikap. Temani aku. Uang ini. Semua untukmu. Aku sarankan jangan. Tidak tahu terima kasih. Kalau tidak, aku akan laporkan kamu. Menguatkan. Belum masuk kamar. Sudah mesra begini. Pergi dari sini. Tuan Gu. Tuan Gu, perlu kuturuti? Tidak perlu ikut campur. Urusan mereka biarlah. Tuan Gu,
kenapa Anda di sini? Tadi Anda. Kalian semua, sudah lihat ya, aku tidak sengaja, dia yang. Jadi maksudmu apa? Terpaksa, tidak bisa mengontrol. Ya. Tuan Gu, maafkan saya salah, akan saya urus. Masalah ini, tolong percayai saya akan masuk sekarang. Mau masuk lagi? Sampai segitu suka dia? Hancur, memukul tamu, pekerjaan hilang, biaya operasi. Bagaimana ini? Kenapa aku tidak bisa tahan lagi? Kamu pukul dia? Maaf, aku, Dia siapa sih? brengsek. Dia tamu. Rupanya aku salah paham. Jangan taruh diri dalam bahaya lagi. Dulu, aku sering mengalami hal begini. Takut dia balik tuduh, sudah ada rekaman bukti. Berapa banyak penderitaan yang kau alami? Tenang. Akan kuhandle. Kedepannya takkan ada yang sakiti kamu. Tuan Gu, jadi karyawanmu beruntung. Tuan Gu, masih perlu campur tangan? Telanjangi dia. Lemparkan ke jalan. Siap. Pak Sun, kau tahu siapa dia sebenarnya? Siapa? Dia perempuan yang menggoda kakak Mingye sampai terlena. Kau di sini untuk menjual diri? Berapa harganya? Li Xiu, jaga ucapanmu. Sudah datang ke tempat begini. Masih pura-pura suci, sok suci sekali. Ayo adik, minum dulu. Aku tidak bisa minum, masih ada pesanan yang harus diantar. Aku pergi dulu. Nona Lu. Nona Lu, aku mau minta maaf. Membesarkan anak sendirian. Sungguh aku salut padamu. Tak perlu minta maaf. Aku masih ada urusan. Nona Lu. Gelas ini untukmu. Semua minuman yang kita pesan malam ini akan jadi target penjualanmu. Anggap saja permintaan maafanku. Benar-benar tidak tahu, harus bilang kau naif atau bodoh. Layani dengan baik, Pak Direktur Wang ini. Kemarilah kau. Dik, kamu kepanasan. Kau tahu siapa aku ini? Pergi. Lepaskan aku. Aku tadi malam tidur dengan siapa? Nah, sudah bekerja keras semalaman. Untung 100.000. Kamu kok biasa aja? Kemarin malam. Tidur nyenyak? Dia maksud apa ini? Setelah tidur langsung kabur? Pria semalam, kukira bosku. Rasanya seperti memanfaatkan, bikin merasa bersalah ke bos. Semalam. Biasa aja. Lu nian-nian. Kamu tidak puas denganku? Jangan-jangan ada kesalahan di dokumen. Apa ya? Apa kesalahanku? Akan ku perbaiki. Aku yang salah. Kalau turun ke pasar, harganya cuma 100 yuan. Masa sih? Aduh, aku benar-benar tidur dengan bos. Jadi, kemarin, kamu kan, kita. Mau mengelak? Mau tidak bertanggung jawab? Biasa aja. Biasa seperti apa? Tidak. Pak Gu sangat hebat. Turun ke pasar, minimal 100.000. Benarkah? Aku semahal itu? Kalau begitu Nona, sisa uangnya. Bagaimana mau dibayar? Kalau tidak ada uang, boleh ganti dengan tubuh. Bahu lebar kaki pak 8 kotak perut. Aku tidak rugi. Happy di kantor. Tidak baik deh. Mikirin apa? Aku ingin kamu jadi pacarku.
pacar. Kalau kamu tak mau bertanggung jawab, akan kupanggil semua orang untuk mengecamu. Tunggu dulu. 3 hari. Kasih waktu 3 hari, boleh? Baiklah. Aku minta izin pakai dulu. Hak sebagai pacar. Gu Mingye. Pekerjaan itu penting, tapi anak lebih penting. Aku tak bisa mengandalkanmu. Keluargaku miskin sekali. Anak kecil pungut keranjang. Satu tendang bunyi gemerincing. Di usia begitu kecil, sudah cari sampah. Kasihan sekali. Nenek, bangunlah. Aku mohon, tolong selamatkan nenek. Orang tua dan anak ini Jangan-jangan. sudah berkomplot buat skema penipuan. Keluarga macam apa berani tolong nenek? Aku takut menolongnya. Halo, ada yang pingsan di persimpangan jalan. Nenek buyut, Yoyo pasti selamatkanmu. Cicit. Nenek buyut, bangunlah. Perawat. Orang baik hati mana ya yang mengantarkanku ke sini? Aku harus berterima kasih padanya. Anda bertemu anak yang baik. Benar-benar, seorang anak perempuan 6 tahun yang masih kecil, memberimu jaket, lalu menelepon ambulans, sibuk mengurus semuanya, lama sekali baru pergi. Anak 6 tahun? Aku harus mencarinya. Dia sudah pergi. Kalau begitu, ada tinggalkan nomor, nama? Tidak sama sekali. Pastikan Anda baik-baik saja lalu pergi. Sepertinya, saat aku pingsan, aku melihatnya. Astaga! Kenapa aku tidak bisa ingat detailnya? Anak itu ada ikatan denganmu. Kondisi jantung Anda, kalau tidak ditangani cepat, bisa sangat berbahaya. Saat kami tiba, banyak orang mengerumuni. Hanya dia seorang anak kecil yang menjagamu. Kalau dia menelepon 120, nomornya bisa dilacakkan. Tolong cek nomor teleponnya. Anak itu pintar. Dia pakai HP milikmu. Dia datang ke rumah sakit ini. Pasti ada CCTV. Rekaman CCTV bisa diperiksa. Tolong periksa rekamannya. Aku harus temukan penyelamatku ini. Oh iya, cek CCTV. Pada jam-jam itu, sistem CCTV rumah sakit sedang dalam perbaikan. Tidak ada rekamannya. Apakah anaknya sudah ditemukan? Nenek. Aku datang terlambat, tidak melihat apa-apa. Apa gunanya kamu? Cucu buyutku hilang begitu saja. Orang baik itu tak bisa kutemukan. Kamu ini direktur. Bagaimana jadi direktur? Kamu ini lebih baik pulang dengan saya. Jadi cucu saja. Nek, jangan marah. Jantung Nek tidak baik. Harus tetap tenang. Nenek hampir mati marah. Mana mungkin bisa tenang? Jangan sampai sakit. Tenang, jangan panik. Kamu ini. Kerjaan menyebalkanmu. Kesampingkan dulu. Dengar tidak? Berdiri saja buat apa? Cepat cari. Lihat anak itu yang menyelamatkan orang. Katanya baru 6 tahun. Iya, anak siapa? Umur 6 tahun sudah bisa. Melihatnya jadi sedih. Nenek, bangunlah. Tolong selamatkan dia. Nenek buyutku ini. Cicitku sayang. Ini cicitku menyelamatkanku. Nah, anak ini luar biasa berbakti. Aku sering lihat dia. Dia sering memungut sampah di sini. Apa? Cicitku memungut sampah? Cicitku memungut sampah? Siapa bilang cicitku tak diinginkan? Kenapa tidak bisa dihubungi? Sudah kuduga, kau tidak bisa diandalkan. Kepala rumah tangga, sekarang kau kumpulkan seluruh keluarga, jemput cicitku pulang.
Anaknya Lu Nian. Tangkap si imut ini. Masih takut Lu Nian tidak menurut? Si imut, berani mencuri? Omong kosong, aku tidak mencuri. Aku hanya membantu bos mengembalikan barang ini. Aku kenal kamu. Kamu yang suka mengganggu ibuku. Masih kecil sudah mencuri. Hari ini aku akan menggantikan orang tuanya. Mendidikmu baik-baik. Siapa yang mencuri? Tokoku akhir-akhir ini sering kehilangan barang. Ternyata kamu. Anak kecil. Orang tuamu mana? Ibunya. Cuma wanita, penghibur klub malam. Merayu tunanganku. Anak ini cuma anak kecil. Oh. Bukan cuma pencuri. Tapi juga anak kecil. Hari ini akhirnya kutangkap basah. Mau lari kemana? Kamu jahat. Jangan hina ibuku. Masih kecil sudah nakal. Berani memukul orang. Jahat seperti ibumu. Sekarang aku akan menginjak tangan kananmu. Bisa mencuri lagi? Lihat, bagaimana kamu bisa mencuri lagi. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu memukulnya? Kamu sendiri selingkuh dan membiarkan anak ini mencuri barang. Berani kamu memukulku? Mama, aku tidak mencuri apapun. Mereka memfitnahku. Mama percaya padamu. Kenapa kamu bilang anakku mencuri barang? Benar? Mana buktinya? Wanita berani merebut dariku. Kakak Mingye, ini semua salahmu sendiri. Mencuri atau tidak? Periksa saja tubuhnya. Benar, semua orang melihat. HMPH. Lihat semuanya. Lihat apa ini. Kamu bilang kamu tidak mencuri. Keterlaluan. Mama, aku sungguh tidak mencuri. Tidak ada di tubuh anak itu. Bagaimana dengan orang dewasa? Siapa tahu di tubuhnya ada apa lagi? Benar, periksa orang dewasa. Para tetangga, tolong tahan wanita ini. Wanita tak tahu malu. Ayo. Mama. Li Xiu, apa yang akan kamu lakukan? lepaskan Yoi. Ini fitnah. Aku akan lapor polisi. Ibu. Yoyo. Aib keluar, jangan dibeberkan. Dia keterlaluan. Dia merebut tunanganku. Bahkan berani memukul. Membiarkan si kecil ini mencuri di jalanan. Urusanku tak apa. Tapi jangan sampai ganggu pencarian barang bukti. Tak apa, tidak bisa. Warga akan menggeledahnya. Kami akan menghajarnya. Yoyo. Ibu minta maaf. Jangan lihat, Yoyo. Dengar baik-baik, Yoyo. Tante. Yoyo mohon padamu. Yoyo yang mendorongmu. Pukul Yoyo saja. Kuterangkan padamu. Ibumu berselingkuh hingga melahirkanmu. Ibumu pantas dihajar. Bukan begitu. Kalau begitu beritahu tante. Apa kamu mencuri? Li Xiu. Harus sekejam ini? Putriku punya sakit jantung. Aku mohon. Lepaskan dia, kumohon. Lu Nian. Ini akibat merayu Kak Mingye. Jangan takut, Yoyo. Mama tidak apa-apa. Jangan menangis. Lu Nian. Inilah akibat kau menjebak kakak Mingye. Aku dan kakak Mingye teman sejak kecil. Keluarga kami sudah bertunangan sejak lama. Ternyata, dia sudah punya tunangan.
Sudah kuperiksa seluruh badan. Dia cuma punya ponsel jelek ini. Tak ada yang lain. Mungkin ada di tubuh anaknya. Li Xiu, kau mau apa? Serang aku saja. Kau mau apa? Kau mendekatlah. Kalian mau apa? Li Xiu, lepaskan Yoyo. Aku setuju semua syaratmu. Mudah saja. Akan kuubah dirimu menjadi wanita terkutuk selamanya. Dong, asalkan kamu berjongkok di jalan, mengaku sebagai wanita, dan minta maaf padaku, aku akan maafkan kamu. Dong, aku takkan teruskan masalah ini. Nona, kamu terlalu baik hati, jadi bulan-bulanan orang. Baik. Ibu jangan. Jika aku setuju, kamu lepaskan Yoyo? Tentu saja. Ibu jangan. Lu Nian adalah wanita. Kumohon maafkan. Kamu benar-benar mengatakannya. Sekarang bisakah kamu melepas Yoyo? Boleh saja. Tapi lihat si imut ini, mirip Kak Mingye. Hatiku tak tenang. Bukankah kamu janji akan lepaskan dia? Li Xiu, kumohon jangan. Cicit. Nenek. Nenek salah paham. Ini si imut dia mencuri. Mama, Yoyo benar-benar tidak mencuri. Nian ini. Nenek, aku tidak apa-apa. Nenek tak memanggil Yoyo apa? Cicit. Yoyo, selama ini aku cari cicitku. Yoyo adalah cicitmu? Kalau begitu, ayahnya siapa? 7 tahun lalu, malam itu adalah dia. Nenek, jangan tertipu wajah imut ini. Si imut ini, mana mungkin dia, anak kakak Mingye. Apa nenek benar, nenek buyut Yoyo? Tentu saja. Aku ini, nenek buyut Yoyo. Aku tidak mencuri. Nenek percaya aku? Nenek percaya. Cicit nenek, mana mungkin mencuri. Hari ini, akan kuhukum yang mengganggumu dan mamamu. Tak akan kulewatkan. Nenek, jangan dengarkan. Anak ini bohong. Dia yang bilang aku mencuri dan memukul mama, menyuruh mama berlutut. Nenek, jangan sampai nenek tertipu oleh bocah ini. Anak ini, mana mungkin dia, anak kakak Mingye? Hari ini, saya akan menggantikan orang tuamu memberi pelajaran. Mulai sekarang, keluarga Li dan Gu tidak akan berhubungan lagi. Nenek, aku bersalah. Aku tidak tahu kalau anak ini adalah cicit nenek. Yang harus kau minta maaf. Bukan saya, tapi cicit saya dan menantu perempuan saya. Aku salah. Maafkan aku, nenek. Aku benar-benar salah. Kumohon, ampuni aku. Yoyo, lihat. Bagaimana menghukumnya? Terserah kamu. Dasar anak kecil. Bawa dia keluar. Aku tidak mau, nenek. Bukan urusanku, bukan urusanku, Lu Nian. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Nenek, aku salah. Nenek, bukan urusanku, benar-benar bukan urusanku. Tokomu tak perlu buka lagi. HP orang lain, kumpulkan semua orang-orang ini. Bagaimana caranya mengganggu cicitku dan menantuku? Buat mereka membalas 1000 kali lipat. Kalian sudah menderita, menantu. Nenek, aku hanya ibu Yoyo. Soal tuan, kami memang orang dari dunia berbeda. Dia tak mau menikahi, lalu mau nikah siapa? Kalau dia berani bawa wanita lain, kupatahkan kakinya. Ayo,
pulang bersamaku. Nenek, Yoyo ikut aku. Sudah terlalu menderita. Mungkin, aku bukan ibu yang baik. Bawa Yoyo pergi dulu. Ibu tak mau Yoyo lagi? Mama mungkin tidak akan melepaskan Yoyo. Hanya saja, ayahmu sudah punya keluarga baru. Mama tidak boleh merusaknya. Kalau begitu, kita tidak usah mengingatnya lagi. Yoyo hanya perlu mama. Masih ada nenek Gu di sini. Ayahmu itu orang yang tidak berguna. Mamamu saja tidak bisa dia pertahankan. Lebih baik tidak usah dianggap. Mulai sekarang, kita bertiga, nenek, ibu dan cucu, akan hidup bersama. Oke Yoyo? Nenek tadi sudah membela Yoyo. Nenek sudah sangat baik pada kita. Mama, bisakah kita ajak nenek hidup bersama? Tentu saja bisa. Nenek, terima kasih sudah merawat Yoyo. Tapi, aku tidak akan menyerahkan Yoyo. Jangan bicara sembarangan, tenang saja. Nenek akan buat surat wasiat baru. Uangnya, semua untuk Yoyo. Yoyo, selamanya akan jadi milikmu. Nenek, bisakah nenek bantu sembunyikan dari Pak Gu? Bilang saja, Ibu Yoyo telah meninggalkannya. Kalau tidak, aku akan bawa Yoyo pergi. Nenek dan Mama sudah ada di samping Yoyo. Nenek, tolong, setujui permintaan Mama. Baiklah. Nenek ini akan ikuti kemauan kalian. Istri dan anakmu sudah tidak mau mengakui kamu lagi. Mama, rumah nenek buyut, apakah mereka punya toko mainan? Aku kira hanya ayahmu yang seperti ini. Ternyata ini keturunan. Ayah. Ayah akhirnya menemukanmu. Ayah, Yoyo akhirnya bisa menemukan ayah juga. Beruntung ada Nian membantu mencari anak. Terima kasih. Benar. Ibu Yoyo ini kalau kembali, kalian bertiga bisa bersatu kembali. Tidak mungkin. Dia meninggalkan anaknya sendiri. Tidak bertanggung jawab, kelakuannya buruk. Aku takkan bersama orang seperti itu. Membesarkan daripada memelihara babi panggang. Yoyo sudah besar begini. Kau sebagai ayah, anak sendiri saja tak tahu. Mencari anak ini, harus ku bantu. Keluarga Gu ini diserahkan padamu. Sungguh mengkhawatirkan. Memprihatinkan sekali. Aduh. Ya. Seumur hidupku, kebahagiaanku bergantung pada nenek. Sudahlah. Kamu nggak habis-habis. Nian. Untuk sementara, aku tak bisa temukan orang yang andal. Kalau tidak, kembalilah ke rumah. Jaga Yoyo ya. Mama. Baik. Malam ini langsung pindah. Yoyo? Nenek, ada apa dengan Yoyo? Apa dia tak suka Nian merawatnya? Keluarga kita, apa akan bangkrut? Pria keluarga Gu ini, seperti kucai di sawah. Tiap generasi, makin tidak bagus. Dia selalu seperti itu, sangat menyayangi anak. Sejak pertama kali bertemu, dia selalu jadi ayah baik. Aku yang tak mau memberitahu. Merampas haknya untuk menjadi ayah. Lu Nian. 3 hari waktu pertimbangan. Waktunya sudah habis.
Apapun hasil keputusanmu yang kau pilih, perasaanku padamu tak akan pernah berubah. Sebelum bertemu denganmu, aku tak pernah membayangkan untuk menikah. Setelah bertemu dirimu, aku ingin bersamamu membangun rumah tangga. Anak-anakmu akan kanggap sebagai anakku. Nian, berikan aku kesempatan. Untuk merawat kalian. Boleh tidak? Apa arti Lisiu? Kau anggap aku sebagai apa? Direktur Gu. Kita tidak cocok. Nenek buyut. Lain kali nenek jangan menguping lagi. Kalau sampai terjatuh, bagaimana nanti? Nak, cepatlah kau cari si penjaga untuk bermain. Cepatlah. Di depan nenek, kamu harus bertanggung jawab pada. Bertanggung jawab tentang apa? Aku tidak paham. Nek, harusnya kamu datang lebih awal. Agar dia tak bisa berkelit lagi. Mana aku tahu. Kamu bisa sehebat ini. Nek. Aku jenguk Yoyo dulu. Aduh, Nek, aku sudah dapat gebetannya. Kenapa masih dipukuli? ini ekspresi senang nenek. Nenek pukul kamu. Ada masalah dengan itu? Lihatlah Yoyo ini. Dia anak yang malang. Sudah ketemu ayahnya, tapi sang ibu tak bisa bersatu. Menurutmu? Nek, Ibu Yoyo, akan kuberi ganti rugi. Uang atau apapun, asal dia mau. Tapi di hati sudah ada yang menempati. Yang kuinginkan, hanya dia. Baru saja kupuji. Kok jadi bodoh lagi? Hah? Di hatinya, sudah lama ada orangnya. Gu Mingye dan Lisiu memang sepadan. Lu Nian. Bagaimana bisa kau hanya karena diajak bercanda langsung berhayal? Mama, lihat gambarku mirip tidak? Lukisan Yoyo bagus sekali. Mama, Yoyo memanggil Nian Mama. Mungkinkah Nian itu ibu kandung Yoyo? Suci. Cek latar belakang anak Nian. Ibu kandung Yoyo, aku pasti akan menebusnya. Baik uang maupun hal lain. Asal dia menginginkannya, semua bisa. Tapi di hatiku sudah ada seseorang. Orang yang kuinginkan, hanya dia. Direktur Gu. Perhatikan status Anda. Kenapa dia begitu dingin? Yoyo tidak bisa melihat apa-apa. Kau menghindariku. Aku tidak. Kenapa tak berani menatapku? Aku pergi belanja sayur. Tenang saja, bos. Keponakan perempuan saya, urusan pernikahan, sebagai bibinya, masih bisa memutuskan. Kalian mau apa? Nian, soal kabur dari pernikahan terakhirmu itu. Kami udah nggak mempermasalahkan, kali ini yang mau menikahimu, itu kepala desa Li. Harusnya senang sendiri. Kalian mau nikahkan aku dengan kakek 80 tahun. Yang tua kenapa?
Orang yang lebih tua justru lebih perhatian. Lagi pula, Mas kawin yang mereka kasih jauh lebih banyak dari uang keluarga. sayang. Kakek itu baik banget, cocok sama kamu. Kamu di rumah kami, makan gratis bertahun-tahun. Bantu sedikit kenapa? Makan gratis. Kalian habisin semua uang orang tua. Buat aku jadi pembantu di rumah. Minum air mentah. Makan nasi bas, tidur di kandang bertahun-tahun. Hidup bagaimana? Kalian lebih tahu dari siapapun. Jangan cari gara-gara, nanti menyesal. Bawa dia, kunci di kandang babi, besok langsung nikah. Pergi. Kunci di kandang babi, ayo pergi. Pak Gu. Nona lu diculik. Jika dalam 10 menit, tak ada petunjuk. Semua dipecat, siap. Pak Gu, ada kabar. Dia di Hotel Feng Yun. Kepala desa Li, dia sudah dibawa. Cepat berlutut. Tak tahu aturan. Lutut. Menantu keluarga Li harus masuk dengan berlutut. Bocah tua, nanti saat kau baru ku berlutut. Kau. Ayah. Tenanglah, tenang. Kepala desa Li. Jangan marah, hari ini hari pernikahanmu. Jangan sampai sakit, dia akan berlutut, sekarang. Haha, lutut. Kau adalah wanita milikku. Akulah segalanya bagimu. Kalau berani ulangi, ku hukum dengan adat keluarga. Hei si tua. Sayang, bersiaplah hidup mewah. Hihi. Kepala desa. Anak ini dari kecil udah ceroboh. Ini, waktu baik sudah tiba. Ayo cepat, langsung gelar pernikahan. Apa? Masuk keluarga Li. Itu kehormatanmu. Harus sujud 100 kali. Baru bisa jadi anggota keluarga Li. Aduh. Keluarga besar banyak aturan. Kami paham kok. Iya. Cepat, sujud. Tenang jadi milik. Ku sayang kamu baik-baik. Ayah. Ayah tidak apa-apa. Ayah, kau baik-baik saja. Dasar si manis. Di keluarga Li, pria lebih dihormati daripada wanita. Berani-beraninya kau sentuh ayahku. Hari ini akan kupermalukanmu. Cukup. Harusnya dia dipukul lebih keras. Aku akan jalankan hukum keluarga. Ayah memang paling berpengalaman. Apa maksud semua kerahasiaan ini? Hukum keluarga seperti apa? Dengan mengukir di punggung wanita, dan wajah kata, pengkhianat. Seumur hidupnya, akan menjadi milik keluarga Li. 5 istri sebelumnya, dipaksa bunuh diri seperti ini. Tunggu. Buka pakaiannya. Biar ayah sendiri yang melakukan. Lepaskan bajunya. Cepetan. Lepaskan Gu Mingye. Dia pasti akan datang menyelamatkan. Tenang saja. Jadi orangku. Aku akan menyayangimu baik-baik. Wajah cantik begini. Sungguh sayang. Malam ini malam pengantin. Aku akan perlakukanmu dengan baik. Berhenti. Kau siapa? Kamu. Kau cari mati? Maaf. Aku terlambat datang. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya rebut orang dari Pak Lurah Li.
Anaknya itu pengusaha besar di kota. Hari ini hari bahagia untuk ayahku. Berkelahi di sini. Kau jangan harap bisa keluar utuh. Aduh, salah paham, maaf. Kami buta tidak bisa melihat, mata buta tak berbiji. Kami bersujud padamu, 10 kali sujud, sampai 100 kali sujud, Nian. Lihatlah kami demi hubungan keluarga, kasihanilah kami. Orang-orang ini. Mau diapakan mereka? Aku tak ingin melihat mereka lagi. Tangani mereka dengan baik. Siap. Bawakan orang. Aduh, jangan-jangan. Jangan. Nian. Aku tak akan pernah membiarkanmu pergi. Nian, bangun minum bubur yuk. Mama. Tante Lulu, kamu tadi kemana? Aku mencari kamu kemana-mana. Tante baik-baik saja. Tante hanya tersesat. Kalau nenek sudah meneleponmu, tapi tidak diangkat. Apa tante tidak mau yoyo lagi? Yoyo yang baik. Tante kan sudah kembali. Mana mungkin tante meninggalkan Yoyo? Direktur Gu, orang itu terlalu lemah tahan pukulan. Baru beberapa pukulan, sudah hampir tak bernafas. Chen Xiaofen dan Lu Jun? Seperti perintah, mereka sudah dipenjara. Tenang saja, pastikan ada yang beri perlakuan khusus. Seperti arahan, sudah kudapatkan infonya. Mama tidak mau yoyo lagi? Mama mungkin tidak mau. Yoyo adalah nyawa Mama. Mama, ayo kita kabur. Yoyo tidak mau mereka lagi. Yoyo tidak mau papa, tidak mau nenek. Yoyo hanya ingin selamanya bersama Mama. Nian. Kau adalah Mama Yoyo? Lalu, kenapa kau tidak memberitahuku? Yoyo tidak akan lagi berpisah dari Mama. Jadi, 7 tahun lalu itu kau. Dari awal sampai akhir, selalu kau? Jadi, anakmu yang punya penyakit jantung itu adalah Yoyo? Yoyo, maafkan ayah. Kau sakit, ayah tidak tahu. Salah ayah tidak merawatmu baik-baik. Bukankah ayah selalu menemaniku di rumah sakit? Yoyo tidak takut. Ayah akan menyembuhkanmu. Yoyo, mulai sekarang, ayah akan selamanya menemani kamu dan ibu. Ayah, kamu hampir mencekikku. Maafkan ayah. Nian, maukah kau menikah denganku? Berikan kami dan Yoyo keluarga yang utuh. Tuan Gu, aku tidak butuh tanggung jawab. Aku akan jaga Yoyo. Kau hanya perlu menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Kau sudah alami penderitaan bertahun-tahun. Nian, wajar jika kau marah. Akan kuganti berlipat. Bukan karena kau ibu Yoyo, tapi karena kau Lu Nian. Aku mencintaimu. Tapi Lis, apa yang dia katakan padamu? Apa sebenarnya yang dia katakan tentangmu? Aku sama dia tidak punya hubungan apa-apa. Orang yang selalu kudambakan hanya kamu. Ayah dan ibu. Mimpi Yoyo akhirnya terkabul. Keluarga kita seperti dalam lukisan ini. Wah. Yoyo melukisnya dengan bagus. Yoyo mau sekolah?
Ayah akan berikan. Akan ayah carikan guru terbaik untuk mengajarimu melukis. Youyu ingin. Terima kasih ayah. Ayah salah terlambat menemukan kalian. Membuat kalian menderita bertahun-tahun lamanya. Mulai sekarang, takkan terjadi lagi. Ibu, lihatlah, ayah dan ibu tersenyum bahagia sekali. Karena ada Yoyo, ayah dan ibu bisa menjadi orang paling bahagia di dunia. Lu Nian, kau berani-beraninya membawa si imut tinggal di rumah ini? Kamu, Mama, tante jahat itu datang lagi. Kau adalah wanita yang dibawa pulang Mingye. Jangan kira caramu licik memikat Mingye dan membujuk neneknya bisa memasuki keluargaku. Tante Lin, ini bukan seperti yang kau bayangkan. Ketahui, tanpa izinku, kalian berdua takkan bisa bersatu. Nenek, aku ingat kau mirip sekali dengan ayahku. Mama puji gambarku bagus. Lihat, bagus tidak gambarku? Kau memanggilku apa? Sorot mata anak ini. Kenapa sangat mirip Mingye waktu kecil? Jangan-jangan dia benar anak Mingye? Tante Lin, wanita yang murah ini mana mungkin punya anak kakak Mingye? Pelacur, benar. Dia jadi wanita simpanan, hamil di luar nikah. Malah tuduh Mingye. Orang seperti dia mana mungkin masuk keluargaku? Urusan dewasa, jauhkan dari anak. Jika tidak, ku takkan segan lagi. Wanita jahat, jangan ganggu mamaku. Lihat Tante Lin. Anak ini sangat kasar, mana mungkin jadi anak keluargaku. Seperti ini, mana mungkin darah keluargaku. Li Xiu, jangan keterlaluan. Tante Lin, aku punya masalah dengan Li. Masalah apa? Xiu, dialah calon menantu pilihanku. Benar pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ibunya tidur dengan pria tua sampai hamil. Anaknya malah melukis foto keluarga macam ini. Membantu ibunya membuat Kak Mingye tergila-gila. Aku benci wanita penggoda. Masih muda sudah jahat. Cuma belajar cara menggoda pria orang. Ibumu tak mengajarimu. Aku yang akan mendidikmu. Nenek, jangan disobek. Entah dari mana asalnya si imut ini. Langung panggilku nenek. Ini pasti ajaran orang dewasa. Tante Lin, mana bisa kau perlakukan cucu kandung sendiri sekejam ini? Kau bohong. Wanita brengsek sepertimu yang merusak hubungan orang mana mungkin punya anak dengan putraku. Ajaranmu yang penuh kebohongan ini membuat anakmu sejak kecil nakal. Aku akan telepon Gu Mingye sekarang. Biarkan dia jelaskan. Jangan telepon. Kau mau adu domba Tante Lin dengan Kak Mingye ya? Xiu. Usir kedua wanita ini keluar. Pergi. Keluarlah. Berhenti. Kak Mingye. Ayah. Kak Mingye. Harusnya kita yang teman sejak kecil. Andai bukan karena dia yang tidur denganmu, kita berdua seharusnya bersatu. Li Xiu, aku jamin kau akan menyesal atas semua yang kau lakukan. Wah, Direktur Gu ini gagah sekali. Apakah kau juga mau menyingkirkan ibu sendiri? Ibu. Kau nenek kandungnya, Youyo. Gu Mingye. Apa kau akan mengikuti ayahmu mengkhianatiku juga? Andai dulu aku tak pernah melahirkannya. Bu. Justru karena tahu kau membenci wanita, aku menjaga hubungan ini dengan Nian. Tapi ibu malah menyakiti mereka. Ibu, ubah cara pandangmu. Nian tetap akan jadi istri yang kucintai. Cinta seumur hidupku. Youyo adalah harta karunku. Dia bukan si manis. Baik. Setuju. Kau dan Youyu lakukan tes DNA ulang. Jika aku salah, aku akan minta maaf pada mereka. Kalau tidak, jangan harap aku mau mengakui cucu ini. Ibu. Ayah. Youyu ingin melakukan. Youyu mau membuktikan. Youyu adalah anak kandung ayah yang sebenarnya. Mungkinkah selama ini aku yang salah? Kalian ribut apa? Ibu. Pak Gu. Hasil tes DNA sudah keluar.
Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Serahkan laporan ini ke Pak Gu. Lu Nian, cepat bawa si imut ini pergi dari keluarga Gu. Mama, apa Yoyo benar-benar si imut? Yoyo, kau adalah kesayangan nenek buyut. Yang harus pergi itu kamu. Pengawal, usir perempuan ini. Keluar sekarang, siap. Siapa berani menyentuhnya? Hitam di atas putih, sudah jelas tertulis. Sampai sekarang kau masih membela dia, Gu Mingye. Kau memang keturunan Gu. Tante Lin, bully saya boleh, tapi Mingye anakmu. Dia menghormati, jangan jadikan kesalahan orang lain untuk membelenggunya. Dia tak bersalah. Perempuan, di rumah ini kau tak berhak bicara. Cukup. Menglin, sampai kapan kau mau berbuat kacau? Mingye tak bersalah. Nian, juga gadis baik. Kesalahanmu adalah percaya hasutan orang. Nenek, tes DNA tak mungkin palsu. Dia dan anak ini dari awal sudah menipumu. Li Siyu, kau. Nenek. Tenang. Dokter bilang nenek baik-baik saja, hanya mengalami syok ringan, tiba-tiba pingsan. Mama, kapan nenek buyut akan sadar? Nenek buyut. Nenek sampai begini, ini semua salahmu, bawa anak ini pergi dari sini. Ibu, Nian tak mungkin lakukan ini. Kau masih membela wanita tak tahu malu ini? Ibu, aku percaya Nian. Kupikir laporan DNA ini palsu. Aku minta tes ulang. Nenek, jangan pukul ayah, pukul aku saja. Jangan asal teriak, dia bukan ayahmu. Yoyo. Nenek sedang bermain tebak bohong. Kau putri ayah. Harta ayah. Ayah sakit, Yoyo tiup lukanya. Baik. Ulangi tesnya. Aku awasi langsung. Kuduga, ada yang memalsukan. Mengawasi terus. Aku curiga, ada yang sengaja mengacau. Baik, Pak Gu. Tante mau kemana? Aku teman. Saya mau ke kamar mandi. Harus lapor ke kamu? Tak perlu kau pura-pura baik. Kalau kamu benar-benar celaka, bagaimana nanti mengusirku dari keluarga Gu? Kamu belum resmi jadi keluarga Gu. Sudah mengutukku? Ini yang kau sebut baik? Saya lihat ibu masih semangat sekali. Tak perlu dituntun. Nah. Bicara. Kalian berdua punya rahasia apa? Nenek, kamu terluka? Jangan coba merayu aku. Tidak takut aku pukul kau? Nenek, aku punya salep, dioles nanti tidak sakit, lebih semangat pukulku. Ini juga ibumu yang mengajarimu? Mama mengajariku untuk menghormati orang tua dan menyayangi yang muda. Salep ini resep rahasia mamaku yang istimewa, menghentikan darah dan nyeri. Hasilnya sangat baik. Aroma salep ini. Kenapa terasa familiar? Mingye. 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 Mingye.
Mingye. Bu. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Mingye. Mingye. Kalian terluka? Ini salep buatan sendiri dari bahan sanai, ampuh menghentikan darah dan meredakan nyeri. Nona. Terima kasih, kau penyelamat nyawa kami. Mungkinkah dialah orangnya? Bapak Direktur Gu, laporan sudah keluar. Bu. Yoyo adalah putri kandungku, cucu kandungmu sendiri. Yoyo, benar anakmu? Bu, apalagi yang mau ibu lakukan? Nona Lu. 10 tahun lalu, pernahkah kamu menyelamatkan ibu dan anak? Pernah, malam itu, kulihat ibu dan anak terluka. Lalu pakai cara tradisional untuk hentikan pendarahan. Omong-omong, Bibi Li, kenapa tanya ini? Jadi, penyelamat kita dulu adalah Nian-Nian? Kau benar-benar penyelamat kami? Nian-Nian, ya aku sungguh minta maaf. Kau selamatkan aku dan Mingye, tapi aku malah menghinamu. Aku terlalu dikuasai kebencian. Nian-Nian, ya. Maafkan aku. Bibi Ki. Ini hal sepele saja, lagi pula dulu yang menyelamatkanmu. Bukan aku, tapi Mingye. Waktu itu dia penuh luka, pasti dia melindungimu. Mingye, ibu yang salah selama ini. Kau menderita. Bu, semuanya sudah berlalu. Ibu, cukup. Kau ini mudah termakan isu. Li Xiu itu mengacau keluarga kita. Tak tenang. Kali ini, benar. Aku harus buat dia membayarnya. Benar. Aku pasti akan membuatnya membayar konsekuensinya. Tak perlu. Sejak pemeriksaan kesehatan terakhir, sudah kumasukkan dia ke rumah sakit jiwa. Ini. Aku tidak mau pergi. Aku tidak gila. Aku tak mau ke rumah sakit jiwa. Bibi Lin. Kak Mingye ingin mengirimku ke rumah sakit jiwa, Bibi Lin. Kau berulang kali mengadu domba aku dan menantu, serta cucu perempuanku. Ini balasan untukmu. Apa sih yang Lu Nian-Nian telah berikan padamu sampai kalian begini? Kalian semua selalu memihaknya. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Jangan pernah dilepaskan agar dia tak mengganggu keluarga kita. Bawa pergi. Orang tuaku tidak akan membiarkanmu begitu. Tak usah. Orang tuamu sudah memutus hubungan denganmu dan menyatakan kau punya masalah kejiwaan, makanya aku bisa mengirimmu ke sini. Tidak. Aku tidak percaya. Kalian semua bohong. Aku tak mau pergi. Aku waras. Lepaskan aku. Yoyo, nenek yang salah. Maukah kau maafkan nenek? Kita satu keluarga. Yoyo sayang, cucu kesayanganku.
Mama, Papa, aku sayang kalian. Mama, kamu nangis hampir setengah jam. Leher Papa mau putus. Yo, cepat ambilkan tisu buat mamamu. Mama nangis terus. Waktu itu kan pertama kalinya aku dipinang, jadi terlalu senang. Kalau kamu suka, aku bisa lamar tiap hari. Memangnya, kamu mau cerai sama aku? Nggak berani ah. Kapan nikahnya? Tergantung kamu. Besok langsung urus surat nikah. Kasih aku status resmi. Aku mau nikah sekarang juga, nanti gak aku terima lagi. Aku udah nungguin kalimat ini.